Halo semuanya, selamat datang di Blue Stop. Perkenalkan, saya Panji dan saya Brian. dan selamat datang di episode perdana dari konten terbaru kami di channel YouTube Blue Stop Bali. Dan perdana kali ini mengingat lagi apa ini ya? International break. Kita akan bahas pemain-pemain Chelsea yang sedang lagi bermain di negaranya masing-masing. Malam kemarin banyak yang main bagus ini Yan. Betul. Mana menurut ente ini kayak Havertz ngegol, Ada Mason Mount yang cetak assist, Reece James juga Reece James dan Ben Chilwell juga berkontribusi. Dan selain itu juga ada siapa lagi ya? Ada juga yang di timnas Jerman lagi, yaitu ada Antonio Rudiger Rudiger start di pintu pertahanan timnas Jerman yang mencatatkan clean sheet. Lalu di timnas Denmark ada Christensen yang sama juga seperti Rudiger berhasil membuat negaranya menang clean sheet, dan juga ada Emerson Palmieri dan juga Jorginho bersama timnas Italia. Nah, menurut Panji nih, gimana sih sepak terjang mereka, terutama dengan yang sedang sering mendapatkan kesempatan dengan Tuchel, yaitu Rudiger, Christensen, itu gimana? Menurut aku sih Rudiger yang baru kelihatan semenjak Tuchel masuk, Christensen yang juga nambah PD-nya semenjak Tuchel masuk sampai dapat panggilan di timnas dan mainnya oke. Yang paling step up perkembangan sih Rudiger emang. Ya, benar. Permainannya keren banget, progresnya bagus. Dan Havertz yang baru sembuh. Havertz ini gue kira kasih 2 bulan 3 bulan sentuh Tuchel makin jadi nih. Polesannya pasti bakalan mantap. Apalagi di timnas Jerman dia sudah mencetak 1 gol, setidaknya buat dia lebih pede lah ke depannya. Entah itu sekarang dia ada di timnas maupun dan starter juga ya langsung dan buat teman-teman tahu semua, harusnya Havertz ini dia seharusnya bisa cetak 2 gol, tapi sayang belum beruntung. Dan selain itu juga Palmieri yang dia sebenarnya belum bisa dapat kesempatan lebih banyak di Tuchel, tapi dia berhasil menunjukkannya tembus timnas dan menjadi starter dan juga mencatatkan clean sheet. Nah, terus nih yang untuk pemain lokalnya nih, betul. Chelsea kan London nih, timnas Inggris. Walaupun terhitung pemain muda seperti Mason Mount keren juga lo bisa tembus skuad utamanya. Reguler, Reece James juga start, mengalahkan Kyle Walker, Trippier dan segala macam. Alexander Arnold yang keren juga sih sebenarnya ya. Keren juga. Ditambah sama siapa? Ben Chilwell juga start. Gimana nih menurut Brian pengamatan dari laga semalam? Menang besar ya? Menang telak. Kalau dilihat dari pemain Inggris yang dipanggil sih ya berkontribusi lah ya. Kontribusi dan bermain baik, terus setidaknya nggak bapuk lah. Benar-benar bapuk nanti kena hujat lagi, nggak di klub, nggak di timnas, sama-sama kena hujat kan, sama aja bohong itu. Iya. Dan ada yang disayangkan juga sih ya cedera ya. Betul. Nah, benar N'Golo Kante yang Lord Jenderal lapangan tengah yang harus menepi dari awal. Tadi udah itu tadi rangkuman hasil dari laga international break pemain Chelsea, pemain kita. Untuk next ini laga selanjutnya nih Yan, gimana? Chelsea lawan West Brom ya? Chelsea West Brom akan main di Stamford Bridge. Kita akan menjamu West Brom setelah laga terakhir menjamu West Brom di Stamford di tahun 2018. Kali ini kita menjamu juga. Apa nih kira-kira yang untuk dari pemain West Brom kira-kira bisa menyakiti kita dari segi mana ini kalau menurut Brian? Kalau dilihat dari West Brom, ya namanya juga tim lagi ada di zona degradasi. Benar. Pastinya ini juga pasti bakal ditakutin sih, karena nothing tulus, apalagi dia kayak udah nggak mikir apa loh gitu. Ya, West Bromwich Albion. Terus apalagi di pertemuan pertama
Pemain pertama waktu itu kita menang apa kalah? Seri kita bos. Kita seri ya. Sayang tertinggal. Saya bukan karbit pemirsa. Ya. Saya cuma lupa, sorry ya. Yang kita tertinggal 3-0 di babak pertama itu bos. Oh, oke. Ingat yang Tammy Abraham gol ketiga. Benar, gol ketiga. Itu masa-masa Lampard awal-awal menjadi bapuk. Yang awal dari bencana. Tapi kalau melihat Kans dengan rangkaian positif Tuchel selama 13 game tidak terkalahkan dan baru kebobolan 2 kali. Benar. Si Edu Mendy di bawah arahan Tuchel. Kira-kira laga melawan West Brom akan seperti apa nih? Pesta gol kah, banjir gol kah, apa? Bakalan ada surprise apa lagi nih? Oh, kalau surprise belum tahu sih ya. Mungkin kita bisa lihat nanti pada hari Sabtu ya. Terus kalau dibilang momentum, harusnya ini juga momentum karena dilihat dari track record positif ya. Positif. Selain itu juga dengan laga West Brom ini setidaknya buat jadi modal lah sebelum kita melawan Porto. Ya benar, melawan Porto di UCL 8 besar. Modal awal lah gitu. Kalau misalnya bisa menang, ya dia semua pemain Chelsea dari pelatih naiklah mental mereka, moral mereka. Dan juga banyak orang yang menilai Chelsea diuntungkan dengan bertemu Porto. Nah, kata lain lawan terlemah di babak 8 besar. Iya, babak 8 besar. Hei Anda semuanya, Porto punya Lord Pepe yang mengalahkan Ronaldo tidak lolos. Intinya jangan meremehkan. Walaupun kita juga senang melawan Porto. PD boleh, tapi jangan boleh. Overcommit. Harus pintar. Jangan overcommit lah pokoknya kita dalam setiap lawan. Entah itu lawannya dari UCL, adapun lawan yang nanti Sabtu ini di IPL ya. Benar IPL. Ngomong-ngomong soal Porto, yang walaupun kita banyak diisukan sama orang lain di luar sana, fans tim lain, atau bahkan expert di atas kita, pandit yang mengatakan bahwa Porto bakalan menjadi lawan lemah. Aku mengingat waktu leg pertama kita melawan Atletico, yang Giroud tuh yang bicycle kick dan gol. Ketika main leg kedua di mana David Gol hanya 1-0, Giroud malah gak starter nih. Nah itu sangat disayangkan banget. Dan Giroud gak starter dan Tuchel memakai 3 forward depan. Itu 3 semua kontribusi. Itu 3 semua rekrutan baru kita. Ya benar. Ada Ziyech di winger kanan, Werner di winger kiri, dan memasang Kai Havertz sebagai false nine. Nah ya benar. Dan untuk pertama kali mereka main bersama bertiga dan wow. Kontribusinya luar biasa lah, walaupun tidak bermain full. Tapi gol dari Ziyech berawal dari Kai Havertz ke Werner dan ke Ziyech. Dan juga awal dari sebelum Havertz ada Werner juga sebagai pemotongnya. Werner. Dan bisa dibilang kalau dari yang dengar orang-orang 2 gol Chelsea berawal dari Kante. Ya emang bener itu dari Kante. Semua murni dari Kante dan sisanya pun hanya menjalankan dan eksekusi, dan terbukti juga di proses gol kedua yang bisa dibilang gol killing the game lah ya. Iya benar. Killing the game apalagi Emerson baru masuk dengan first touch belum masuk ada semenit langsung pecah. Itu laga Tuchel yang lumayan bikin senam jantung sedikit. Benar. Tapi yang bisa bilang senam jantung karena agregatnya nggak aman ya. Iya benar. Nah, itu juga sih yang ketar-ketir. Ya siapapun yang dilawan Chelsea, entah itu Porto atau West Brom, siapapun, ya kita pasti berharap Chelsea menang dan optimis. Asal bisa bermain baik, konsisten dan Tuchel oke, emang Tuchel mantap lah pokoknya, dan solid lah pokoknya. Intinya lebih ke arah gimana sih cara untuk manage timnya, lebih terkonstruksi dibanding sebelumnya yang itulah pokoknya. Tidak Lampard Super Frank, kamu tetap legend. Betul, tapi mungkin sebagai pelatih belum dulu. Mungkin harus lebih banyak belajar lagi lah ya. Belajar lagi sama Justin. Iya kayaknya itu aja deh pembelaannya. Ya, itu aja dulu sedikit. Perdana ini kita tidak usah sosok pintar lah di sini, cuman bahas
Chelsea dari channel yang akan menghadirkan kalian hiburan-hiburan baru. Hiburan. Tentunya kita tidak hanya just talk atau blues talk, pasti nantikan konten-konten yang menarik lainnya. Yang menarik juga pokoknya. Oke. Ada lagi, Bran? Itu aja sih dulu ya kita ya. Kita tutup aja ya. Yuk. Waktu saya Panji pamit undur diri. Dan aku Brian. Jangan lupa like, komen, Subscribe. like dan subscribe. Jangan komen Anda semua, Anda juga pengangguran seperti saya. Dan Hey. juga di share ke teman-teman semua yang mau ke Kita pamit. Dadah. Dadah.